Ini bukan orang kafir yang ngomong, orang yang murtad dari Islam. Si Taipudin. Kenapa saya bilang Taipudin? Karena ada satu hewan, bukan gurita. Kalau gurita munafik. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung, biarlah channel ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini kita akan menanggapi Ustadz Yahya Waloni yang menyudutkan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim karena pernah mengusulkan untuk menghapus ataupun merevisi 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran, karena menurut Pendeta Saifuddin Ibrahim ayat-ayat tersebut sangat menista agama Kristen, mengganggu, dan juga tentu saja sangat tidak cocok jika diterapkan di Indonesia menurut beliau. Maka teman-teman sekalian, Ustadz Yahya Waloni menanggapi hal itu makanya dia katakan si Taipudin karena nanti kita tonton apa yang disampaikannya. Karena katanya Al-Quran itu paling suci, paling sempurna dan dia lupa satu hal teman-teman sekalian, bahwa dia ini pernah juga mengatakan bahwa Alkitab itu semua palsu mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semua palsu, dia yang bikin gitu dia pernah katakan demikian, semua isi Al-Quran, Alkitab itu palsu semua katanya karangan manusia. Nah teman-teman sekalian, mari kita dulu untuk lihat video daripada Yahya Waloni yang membahas tentang Saifuddin Ibrahim. Berikut videonya. Jadi bohong, mustahil orang kafir masuk Islam kalau tidak paham isi Al-Quran. Saya nggak percaya kalau ada yang mengatakan saya masuk Islam karena mimpi. Saya tidak percaya. Bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Anda tidak paham isi Al-Quran? Kaum jenius, kaum saintis, orang-orang Eropa, orang Amerika meninggalkan jabatan, harta kekayaan mereka, kompetensi, kemampuan, intelijensi mereka, mereka tanggalkan di kaki, di atas sajadah masjid. Mereka sujud di hadapan Allah karena mereka mengerti isi daripada Al-Quran. Datang orang murtad keluar dari Islam, dia mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran perlu di skip, perlu di delete, perlu dihapus. Ini bukan orang kafir yang ngomong, orang yang murtad dari Islam, si Taipudin. Kenapa saya bilang Taipudin? Karena ada satu hewan, bukan gurita. Kalau gurita munafik, kelompok munafik, kelompok gurita banyak di Indonesia. Tapi yang saya maksudkan ini si Taipudin. Kenapa saya pakai Taipudin? Otaknya otak udang. Udang kepalanya itu penuh dengan tai. Makanya dia tidak bisa jalannya maju. Jalannya udang itu adalah mundur. Karena berat dengan tai. Orang yang keluar dari Islam tidak ada alasan lain, cuma satu alasannya, perutnya lapar. Orang yang meninggalkan Islam hanya karena kepentingan duniawi. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ada perbedaan yang sangat jauh rentangnya, langit dan bumi, antara kaum kafirin dan kaum mukmin yang murtad. Muslim yang murtad, argumentasi mereka lapar dan bodoh. Orang kalau sudah lapar, orang kalau sudah bodoh, pasti dekat dengan kemusyrikan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan daripada Ustadz Yahya Waloni yang katanya orang yang masuk Islam itu dia tidak percaya kalau hanya dikatakan dapat hidayah,
bermimpi masuk Islam ya. Jadi dia tidak percaya, karena bagaimana mungkin dia bisa mengerti Al-Quran kalau dia hanya lewat mimpi ya. Secara logika memang betul teman-teman sekalian ya. Tapi satu hal yang menarik akan kita bahas di sini, yaitu pernyataannya mengenai Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Teman-teman, saya tidak membela Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan apa yang disampaikannya beberapa waktu yang lalu. Dia katakan ada 300 ayat yang harus direvisi, dan juga kalau perlu ya di skip aja karena itu tidak sesuai, karena itu sangat penuh dengan penistaan dan serangan terhadap agama Kristen teman-teman sekalian ya. Karena walaupun sebenarnya beberapa ustadz katakan bahwa Kristen yang mengganggu Islam ya, seperti Agustan yang kita bahas kemarin ya, dari tahun 2000 katanya kita sudah mengganggu Islam kata dia ya. Padahal teman-teman sekalian, jelas-jelas bahwa Al-Quran lah yang membahas iman kekristenan ya. Kita bisa buktikan itu ya, ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang membahas tentang kekristenan ya, dan dicocomologi terhadap Alkitab. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya membahas hal ini? Karena supaya Yahya ini sadar diri teman-teman, bahwa dia pernah juga mengajarkan bahwa Alkitab itu palsu, semua palsu katanya. Itu dia yang bikin, ada Spiritus, Tetanus, ya Captikus lah katanya ya, macam-macam yang disampaikan oleh Yahya Waloni tentang penistaannya terhadap orang Kristen. Tapi ya mungkin dia lupa akan hal itu teman-teman sekalian. Ya oleh karenanya saya mengingatkan kita dulu untuk menonton video Yahya Waloni yang menghina menista agama Kristen ya. Saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan, ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik, ini palsu semua ini. Ya teman-teman sekalian, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Jadi saya percaya bahwa dia ini lupa diri, lupa kalau dia itu pernah melakukan sebuah pelanggaran besar ya. Ketika dia udah masuk ke agama Islam dari 2007 teman-teman sekalian, dia menyerang kekristenan itu habis-habisan. Kalau benar sih apa yang disampaikannya ya wajar dong ya. Tetapi semuanya ini teman-teman sekalian bohong ya, penuh dengan takiyah ya. Saya tidak tahu apakah karena mereka diajarkan bertakiyah. Selama dia menjadi Islam, jualannya adalah Kristen ya. Seperti di video tadi ya, dia mengaku sebagai pendeta GKI, dan itu sudah diklarifikasi teman-teman sekalian. Sinode GKI Papua, Gereja Kristen Indonesia Papua, itu sudah cek nama pendeta Yahya Waloni ini tidak ada teman-teman sekalian. Kemudian sebagai rektor di Universitas Papua juga katanya ya, ini juga sudah dicek ya. Yahya Waloni bukan rektor, tapi mengaku-ngaku teman-teman sekalian. Ini sudah dibongkar semua. Pak Pendeta Esra Soru sampai datang ke Papua untuk cek semua ya. Itu Yahya Waloni tidak pernah muncul di situ. Kemudian dia hina Kristen dengan berkata bahwa Markus ya, Stefanus, Tetanus, Captikus gitu ya. Jadi apa bedanya dengan pendeta Saifuddin Ibrahim? Dan ketika Yahya Waloni dimintai keterangan ini teman-teman, dia tidak bisa membuktikan hal itu. Jangankan itu saja, ketika dia sudah ditangkap itu ciut. Padahal dia katakan laporkan saya kalau bila perlu ke Bareskrim, dan nanti dihadirkan saksi-saksi. Saya terlalu yakin gereja pasti kosong ya, karena dia akan membuktikan semua kepalsuan Alkitab ini. Tapi teman-teman sekalian, begitu dia diproses bersama dengan penangkapan Bapak Muhammad Kace, dia ciut teman-teman sekalian. Dia minta maaf kayak orang bodoh, kayak orang goblok di situ. Tak bisa bilang apa-apa selain minta maaf kepada ini. Dia mengakui semua kesalahannya. Ya, kenapa tidak menantang semua pendeta di situ supaya ditanyain, lalu kamu jelaskan tentang kebohongan kekristenan di sana. Nah di sini teman-teman sekalian terbukti siapa yang menjadi orang munafik ini ya, orang jahat
Siapa yang sebenarnya penista agama ini? Ya, kalau Bapak Pendeta Saiful Ibrahim, dia kan hanya menyarankan, ya. Sekali lagi saya tidak membela dia karena sebenarnya itu bukan ranahnya dia juga, ya. Tapi walaupun demikian, kalau kita melihat perbandingannya antara Waloni dengan Saifuddin Ibrahim, ini berbeda teman-teman sekalian. Kalau Saifuddin Ibrahim dia hanya meminta kepada Kemenak, ya, untuk memperhatikan 300 ayat itu. Kalau Waloni jelas-jelas seluruh Alkitab dia katakan bahwa itu sudah dipalsukan. Ya, semua palsu, omong kosong semua, dongeng-dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong, kata dia. Nah teman-teman sekalian, mari kita membaca firman Tuhan ya sebagai penutup video kali ini. Nanti teman-teman komen di bawah siapa yang kalian sukai orang yang menista ini. Sukakah tidak kita? Saya percaya teman-teman tidak ada yang suka ya. Mari kita menjaga toleransi di NKRI ini. Baik, saya akan mengajak kita untuk membaca Matius 7 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, bisa juga kan, jangan kamu menghina supaya kamu jangan dihina. Jangan menjelekkan kitab suci agama lain supaya kitab sucimu jangan dijelekan. Ya, kurang lebih seperti itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jelas ya? Makanya jangan heran gitu. Apologet Kristen walaupun tidak menghina tetapi meluruskan, dan akhirnya sasaran kami adalah ya kitab suci kalian, ajaran Islam gitu ya. Otomatis netizen akan bisa menilai mana agama yang benar. Akhirnya terungkap semua di media sosial ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu? Ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi teman-teman sekalian begini, ya Waloni ya, karena kita bahas Waloni, melihat ya selumbar ya kotoran kecil di mata Saifuddin Ibrahim, sementara balok yang begitu besar mungkin di dalam bola matanya itu dia nggak tahu. Ya, artinya dia adalah penista agama yang sesungguhnya dari 2007 hingga sampai sekarang ini. Tetapi dia berusaha untuk mengeluarkan hal kecil di mata daripada Saifuddin Ibrahim. Padahal dari dirinya sendiri dia tidak koreksi. Seperti di video tadi. Kenapa saya tampilkan kembali walaupun itu sudah lama? Supaya Waloni ingat bahwa dia sudah menyebabkan penistaan agama di Republik Indonesia ini. Ya, maka teman-teman sekalian, kalianlah ya yang menilai sendiri ya apa yang saya sajikan buat kita, dan agama mana yang adem, yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan untuk saling menghormati ya. Saya mengajak kita dalam kekristenan, ingat Kristen mengajarkan nilai kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Ini hukum yang terutama dan yang utama. Lakukanlah itu. Ingat satu lagi, Yesus Kristus sangat mengasihi saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan mendapat hidup yang kekal. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Bye-bye.